Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya di Alfam Nigapi. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini saya mau tekankan lagi bahwasanya ikan sehat itu kuncinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa hal yang mau saya bahas, terutama soal pakan, teman-teman. Nah, di sini saya mau membuktikan bahwasanya yang menjadi kunci ikan tersebut mau makan atau tidak itu adalah kesehatannya, bukan jenis pakannya. Nah, di sini mau saya buktikan, yakni dengan cara saya kasih pakan ada banyak jenis. Ini saya mau buktikannya. Ada tiga versi pelet sama cacing sutra. Yang intinya ketiga-tiganya pakan tersebut ini pasti akan tetap dimakan. Bukan ini bukan pakan ini. Nah, ini ada Otohime. Lalu ada Fenglinol pakan bubuk. Satu lagi saya taruh mana ya ini? Ini adalah pakan PF 500, pakan paling murah ini. Sekitar gak sampai 30.000 itu dapat 1 kilo. Nah, ini alternatif pakan di tempat saya ketika cacing sutra tidak ada. Nah, apakah benar apa yang saya katakan? Yuk kita buktikan bahwasanya yang menjadi acuan ikan tersebut doyan makan atau tidak itu kesehatannya. Kalau ikan itu sehat, ya udah pasti dia mau makan. Ada dua, bukan hanya sehat sih, maksud saya sehat dan nyaman dengan tempatnya. Lah, sering terjadi ikan nggak mau makan itu bukan karena dia nggak sehat, tapi karena dia masih mode waspada, karena dia agak panik, sering bersembunyi. Akhirnya karena dia biasanya baru di tempat tersebut, atau biasanya terjadi ketika kita baru beli ikan, seperti itu teman-teman. Nah, di sini mau saya bahas, saya mau ambil cacing sutra dulu, saya kasih contoh. Jadi nanti kita nggak kasih makan semua ikan kita ya teman-teman, hanya membuktikan bahwasanya pakan apapun itu sebenarnya dimakan sama ikan gapi tanpa terkecuali. Nah, yang menjadi acuan ya intinya ikan tersebut dah nyaman di tempat dan sehat kondisinya. Kalau udah seperti itu ya kita kasih makan apa aja pasti mau. Ayo kita coba ya. Kita ke tempat ikannya, saya stop dulu. Nah, ayo kita coba ya. Nah, ini sudah saya buka semua, jadi ada 4 pakan di sini. Ada 4 jenis pakan. Yang satu jenis pelet ada 3 versi. Yang kedua cacing sutra. Maksud saya ada 2 versi makanan, tapi yang pertama ini peletnya ada macam-macam. Nah, ini yang pertama bubuk. Saya coba ya. Ini yang saya mau contohkan ikan ini. Dari segi ciri-ciri ya udah kelihatan. Dia mau mendekat ke kita, gak takut ketika kita datang, itu sudah ciri-ciri ikan sehat. Seperti itu teman-teman. Yuk kita coba ya. Nah, kita kasihnya bubuk ini. Kita kasih sedikit aja. Dimakan toh. Dimakan. Karena bubuk ya jadi cepat habisnya. Saya kasihnya sedikit-sedikit karena dia biar gak kenyang dulu. Intinya saya mau buktikan kalau dia mau makan. Nah, ini juga bolehlah Molly. Nah, sama makan juga. Yang kedua saya ambil pelet PF 500. Yang tadi bubuk, sekarang PF 500. Apakah dimakan? Kita lihat teman-teman. Dikit aja karena biar nggak kenyang dulu, nanti khawatirnya pakan yang terakhir malah nggak kemakan.
Oh, habis kan? Habis kan? Doyan kan? Nggak jadi acuan. Jadi jika ada teman-teman yang bilang, "Bang, di tempat abang pakannya apa? Kok saya kasih ini kok nggak mau?" Bukan berarti nggak mau, teman-teman. Kalau pengen apa ya, pelihara dengan benar itu ketika ikan datang itu yang mereka butuhkan itu bukan makan, bukan selalu atau mulu-mulu soal makan, tapi yang terpenting justru kita bikin ikan tersebut nyaman dulu di tempat kita, baru mau kita kasih makan apapun dia pasti mau makan. Nah, udah pelet lembut PF 500, sekarang Otohime, teman-teman. Kita coba. Gimana Otohime juga? Mau ya? Kita kasihnya sedikit. Ini juga boleh. Oh, dimakan juga. Mau gapi sedikit atau banyaknya agaknya sama lah memang karakternya. Nah, nanti coba kita putar lah ya. Habis kita kasih makan ini, terus cacing sutra, terus kesini lagi. Nah, kita benar-benar buktikan bahwasanya jenis pakan tuh nggak jadi acuan. Yang terpenting memang ikannya nyaman dan sehat dulu di tempat kita. Kalau udah nyaman dan sehat, ya sudah, mau kita kasih makan apapun mah ya mau aja. Nah, kita kasihnya dikit banget aja. Cacing sutranya dikit banget kita tabur. Karena kenapa? Ya biar nggak kenyang dulu. Oh, mau juga toh cacing sutra. Habis kita kasih pakan pelet, kita kasih makan cacing sutra, dimakan juga. Oh, ini loh, ada dimakan. Langsung habis. Kalau cacing sutra emang ya pasti lebih doyan mereka. Dah ya, habis cacing sutra ya. Ini juga molinya juga boleh lah. Yang penting kita ngasihnya dikit banget aja dulu. Nah, dimakan ya. Udah, kita cuci dulu tangan kita biar nggak terlalu basah. Kita lap dulu pakai sarung. Ini sarungnya sarung ketika saya oprek-oprek ikan ya, sarung yang intinya khusus untuk kotor-kotor kayak gitu. Nah, kita coba lagi ya, bubuk ya, pelet bubuk ya. Oh, dimakan juga tetap, teman-teman. Kita coba lagi ke sini, kita kasih pelet bubuk. Sama, dimakan juga. Kita contohkannya sedikit karena dia biar belum kenyang dulu. Tidak kenyang dulu. Dah, habis itu kita kasih pelet. Pelet ya. Nah, PF 500 dimakan apa tidak nih? Bisa dilihat, teman-teman. Saya perdekat. Nah, dimakan juga kan. Lama-lama tetap habis ya. Loh, habis kan. Kita sengaja kasihnya sedikit-sedikit biar teman-teman tahu bahwasanya memang bukan menjadi acuan, teman-teman. Pakan apanya itu nggak jadi acuan. Ikan nggak mau makan itu bukan karena pakannya nggak doyan, enggak. Bedakan antara nggak doyan sama nggak mau makan. Nah, ini lagi PF 500 molinya sama, dimakan juga. Habis PF 500 kita ambil Otohime, kita tabur lagi. Apakah dimakan? Sama, dimakan juga ya kan. Oh, dimakan juga. Ini juga kita kasih Otohime, sama, teman-teman, tetap dimakan ya. Sudah jelas ya di sini, teman-teman ya. Di sini membuktikan bahwa memang jenis pakan tidak menjadi acuan. Udah habis Otohime-nya, udah selesai. Kita kasih pelet, kita kasih lagi cacing sutra. Sama, dimakan juga ya. Nah, di sini terjawab sudah ya, teman-teman, bahwasanya jenis pakan tuh nggak jadi acuan.
Dan sering teman-teman yang bilang atau yang bertanya pakannya apa bang di sana, kok tak kasih makan ini kok nggak mau, itu pasti orang-orang yang ya baru beli ikan. Gak mungkin mereka yang sudah lama beli ikan, maksudnya ikan di tempat mereka sudah lama banget, terus mereka tanya kok dikasih ini nggak mau, dikasih apa biasanya makan apa mas gitu. Pasti mereka ya ikan-ikan yang baru datang ya, karena kenapa, ikan yang baru datang itu kebutuhannya itu sebelum makan itu ada kebutuhan khususnya teman-teman. Jadi sebelum kita kepingin ikan tersebut doyan makan, itu ada kebutuhan khusus, yakni membuat ikan tersebut nyaman terlebih dahulu teman-teman. Jika kita sudah membuat ikan tersebut nyaman dan sudah tidak takut-takutan lagi, ya kita terserah sebetulnya mau kasih makan apapun mah terserah, pasti dimakan kayak gitu. Nggak usah terlalu takut nggak mau makan. Loh, ini saya kasih pelet lagi, habis saya kasih cacing sutra, tetap dimakan teman-teman. Yaitu kenapa saya bilang ikan sehat dan nyaman itu kuncinya. Jika ikan tersebut sudah nyaman dan kondisinya sehat, sudah pasti dia mau makan. Lah ada kejadian lagi seperti ini. Jadi ikan sudah, pemiliknya sudah tahu gimana cara mengadaptasikan ikan, sudah nyaman dan sudah mau makan. Di hari berikutnya kok tahu-tahu dia nggak mau makan. Lah itu harus kita selidiki lagi, berarti dia gak nyaman lagi dengan tempatnya. Bisa jadi hanya sekedar nggak nyaman, belum sampai sakit. Itu adalah tanda bahwasanya kita harus menangani ikan tersebut. Lah bagaimana penanganannya ya tergantung analisanya tadi, yang benar yang mana. Ketika analisanya memang yang benar, airnya mau diganti atau pengen harus diganti, ya harus kita ganti. Setelah kita ganti, biasanya ikan langsung berenang aktif. Nah ketika analisanya ternyata bukan soal airnya, tapi karena memang ikannya yang sedang sakit, ya otomatis itu juga soal air. Cuma intinya ikannya sudah sampai sakit, nah itu penanganannya udah beda lagi, seperti itu. Dan biasanya teman-teman, kenapa ikan kalau sakit cepet banget dia matinya, itu karena mungkin mereka atau teman-teman itu salah penanganan. Bisa jadi yang mereka butuhkan itu ketenangan atau waktu untuk menikmati air yang baru. Biasanya kan kita ganti air baru kan, kita ganti air total entah sifon, intinya kita tangani. Nah setelah itu tuh belum tentu mereka yang mereka butuhkan tuh makan teman-teman. Jadi jangan dikasih makan justru. Makanya lihat gerak-gerik ikannya. Kalau gerak-gerik ikannya kelihatan kalau dia mau makan, kayak aktif-aktif seperti ini, ya kita kasih makan. Tapi kalau ternyata ikannya kelihatannya dikasih makan nggak mau makan, atau kita coba pancing dikit lah, dikit banget lah pokoknya, sedikit banget, sedikit sekali. Nah contoh ya kayak gini lah, cuma nempel-nempel di jari. Nah udah, mau makan nggak? Nah, kalau nggak mau makan ya sudah, jangan malah nafsu ditambahi gitu. Udah kita tinggal aja sampai mereka itu kayak nyari kita gitu loh. Apa gerak-geriknya itu kayak nyari kita. Apa artinya? Jadi ketika kita datang tuh mereka pada mendekat di sini. Lah itu kalau sudah karakternya menjadi seperti itu, atau ikan gapinya menjadi ya kayak memang minta makan seperti itu gerak-geriknya. Nah itu udah sehat, itu udah pasti sehat. Lah itu kadang teman-teman kan salah. Saya pun dulu saya akui pernah juga seperti itu. Jadi ikan sakit itu saya kira gimana caranya ikan sembuh itu berarti dengan makan. Saya kasih makan aja deh, nanti kalau saya mau kasih makan apalagi tinggi protein pasti dia akan sembuh. Lah gimana mau sembuh, makannya aja dia nggak mau. Lah kan kalau udah nggak sehat tuh mau dikasih makan entah protein tinggi entah nggak protein tinggi, itu nggak akan dimakan teman-teman. Jadi percuma kita mau punya pelet semahal apapun, kalau ikan tersebut nggak tepat penanganannya ya akan mati-mati juga. Justru yang terpenting bukan soal kualitas pakannya tadi untuk menangani ikan yang sakitnya loh ya. Maksud saya ini untuk menangani ikan sakitnya,
Bukan berarti pelet mahal tidak tidak bagus buat ikan, bukan, ya bagus juga, cuma kalau yang mereka butuhkan bukanlah makan pada saat itu, ya kita nggak bisa kasih makan teman-teman. Kenapa saya bilang nggak bisa kasih makan? Karena ketika kasih makan justru bisa memperburuk kondisi ikan tersebut. Karena kenapa? Udahlah dia nggak mau makan, airnya justru diperburuk karena adanya pelet tadi yang mengendap larut bersama air, jadi airnya kotor. Apalagi tempat-tempat yang enggak seluas ini dan enggak diodor juga, jadi pakan-pakan yang terlebur dalam air tadi itu enggak bisa netral ke air, lama netralnya karena medianya kecil, juga enggak kena sinar matahari, otomatis bakteri baik yang ada di air itu belum tentu berkembang untuk membersihkan beberapa kotoran yang ada di media. Beda dengan di outdoor gini. Di outdoor gini kalau ada pakan sisa itu apalagi pakan hidup ya, pakan mati aja, kalau pakannya sisa itu bisa cepat larutnya dalam air dan bisa cepat netral di air. Lah kalau medianya kecil di indoor pula, pencahayaan kurang menyerupai cahaya matahari pula, itu pasti bisa menjadi salah satu penyebab kenapa ikan tersebut makin cepat matinya ketika dalam keadaan sakit. Seperti itu teman-teman. Nah di sini terjawab sudah ya teman-teman, bahwasanya yang terpenting justru yaitu tadi kita memahami gerak-gerik ikan. Saya nggak bosan-bosannya bilang ke teman-teman, jangan sampai salah penanganan. Kita harus memahami banget karakter ikan tersebut pada saat itu, atau memahami gerak-gerik ikan tersebut pada saat itu. Kalau yang mereka butuhkan dari segi gerak-geriknya, kelihatannya pengen makan, ya kita kasih makan. Kalau ternyata yang mereka butuhkan pada saat itu, kalau melihat berenangnya yang entah gedek, berdiam-diam di pojok, bukan butuh makan itu teman-teman, ya jangan kita kasih makan kayak gitu. Kalau kita kasih makan ya alamat sudah, nanti gak lama pasti mati dia karena kita salah penanganan tadi. Seperti itu teman-teman. Di sini jelas ya, sudah membuktikan ya bahwasanya yang terpenting itu tadi bukanlah jenis pakannya. Pakan apapun selagi ikan itu sehat dan nyaman udah pasti dimakan teman-teman, nggak usah khawatir nggak dimakan. Seperti itu. Udah, mungkin video pada kali ini cukup itu saja. Saya mau lanjut kasih makan tapi nggak usah saya video di sini karena mau saya bahas ya itu tadi, pembahasan soal pakan apapun itu tidak jadi masalah. Intinya yang terpenting ya ikan sehat dan nyaman di tempat kita, baru kita mau kasih pakan apapun pasti dimakan kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Kalau ada ide konten yang mau saya bahas, boleh tulis di kolom. Nah, saya ulangi lagi teman-teman, barangkali ada ide atau saran konten berikutnya boleh tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Seperti itu teman-teman. Tadi videonya sempat terputus karena ada kendala kayak gitu ya. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menyimak video-video Alfam Nikapi di channel Alfam Nikapi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.